Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Badaya, kali ini kita bikin acara Kanang-Kanong di channel YouTube Rahmat Cianjur. Dan tadi siang, alhamdulillah, kita kanang-kanong atau jalan-jalan bareng ke suatu kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur, yaitu Kecamatan Sukaresmi. Kita saksikan hasil kenang-kenang tadi dan ditunggu komen dan sarannya untuk kegiatan konang-konong. Ini dia hasil tadi, konang-konong atau jalan-jalan bareng. Ini dia. Teman-teman, saya sekarang sedang menuju Desa Cikancana, Sukaresmi. Kita mengurus OTGJ dan dibantu oleh masyarakat sekitar. Dan kita akan cari tahu ke sana. Mudah-mudahan beliau bisa menerima kita dan ada waktu untuk berbincang-bincang dengan kita. Jalannya mantap. Mantap. Kita nanti ke yayasan nanti lihat. Dia mau ngajak ke Yayasan Cipanas tadi. SD. Ngajaknya nggak tahu. Nanti saya kenalin di sana. Keburu ini ngobrol sama ini ada di sana juga. Ya kalau udah tahu tempatnya, ininya kan kalau ada kan boleh kan gitu ya. Boleh, Bapak. Nah makanya kita ikut men-share gitu, boleh. Oh di sini tuh ada. Iya. Udah nyampe ke Repok, rumah ceria Repok. Rumah ceria Repok. Alhamdulillah kita sudah ketemu Ibu siapa? Bu Ros. Ibu Ros yang sebagai pengurus di Rumah Repok ini. Saya mau tanya Bu, untuk informasi buat teman-teman di luar sana, Iya. bagaimana Ibu bisa awal mulanya bisa mendirikan Repok ini ide bagus ini. Aduh, Ibu berhati mulia ini untuk mengurusi teman-teman ini. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang untuk selanjutnya ya. Gimana awal mulanya Bu? Awal terpicu saya mendirikan Repok ya Pak ya. Itu awal dari temuan pasien gitu. Setelah saya rujuk gitu ya, kemarin tuh waktu pasien pertama tuh 3 orang. Saya kirim ke rumah pulih jiwa Ciranjang. Kenapa ke sana? Karena ketiga pasien ini tidak ada data gitu. Untuk dibawa ke rumah sakit kan harus pakai BPJS ya Pak ya. Ya, betul. Pakai STK, SKTM udah tidak berlaku sekarang. Kalaupun mau mandiri, siapa yang mau bayarnya? Gitu kan, karena itu harus berkelanjutan ya bayarnya. Saya kirim ke rumah pulih jiwa, beberapa bulan di sana, dikembalikan ke saya lagi gitu ya sama pengurus di sana. Saya tawarkan kembali kepada keluarganya itu, bukannya menolak, tapi mungkin keluarga tuh bingung ya untuk mau digimanain kita ngurusinnya, udah mah nyari obatnya juga susah gitu ya untuk ODGJ. Jadi keluarga itu
masrahin lagi ke saya, mangga terserah ibu mau digimanain juga gitu, karena keterbatasan ya segala ya, terutama ekonomi gitu. Rata-rata yang saya rawat ini miskin gitu, miskin. Akhirnya saya koordinasi dengan pemerintahan desa, Pak Mandor, Pak RT, Pak RW, ternyata semua mendukung. Ayo Bu, kita rawat gitu. Dukungan juga dari teman-teman kesehatan di puskesmas. Ayolah rereongan istilahnya, untuk makannya jangan terlalu dipikirkan. Yang penting ada nasi gitu. Kalau lapar sama garam aja udah enak gitu. Aduh, hebat sih Ibu ini. Aduh, saya sampai terharu ini, soalnya kita merasakan ya hidup di jalan seperti ini. Kalau kita bayangkan kalau di jalan kan nggak ada yang merawat seperti Ibu. Nah ini buat pembelajaran teman-teman bahwa ODGJ itu memang harus ditangkul ya, harus diperhatikan. Kalau memang betul-betul ada yang memperhatikan, ternyata teman-teman ini jadi sehat ya seperti biasa gitu, tidak seperti sakit gitu ya. Alhamdulillah Bu. Aduh, hatur nuhun ya. Sama. Buat teman-teman yang lain ya, para pengurus Peswa, ayo lebih semangat lagi, lebih dengan hati kita merawat saudara-saudara kita dengan gangguan kejiwaan. Insya Allah mudah-mudahan akan menjadi kebaikan gitu ya. Amin. Amal yang tidak akan terputus Bapak Ibu buat kita. Ibu Ros Ros dibantu Pak Ustadz, alhamdulillah, dan beliau mungkin ada pesan-pesannya Pak Ustadz ke teman-teman yang ini yang yang ingin memanusiakan manusia gitu ya. Itulah yang penting gitu ya. Kita kalau bersatu ternyata di sini juga bisa ya Pak Ustadz ya. Kalau kita kan kebetulan masyarakatnya juga di sini ini ya, jadi kompak gitu ya Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya Pak. Kami juga memang di sini belajar membuat satu tempat memang yang untuk pusat kesehatan atau rehabilitasi gangguan jiwa, yang alhamdulillah memang secara bantuan ataupun memang dukungan dari pemerintahan desa, puskesmas, kemudian di beberapa pihak tokoh masyarakat yang alhamdulillah biasanya di satu wilayah itu biasanya banyak menolak keras. Rata-rata dengan ada satu orang, dua orang yang memang bukan warga di situ pun, ketika ada yang berkeliling di lingkungan pasti akan menjadi gejolak lah di masyarakat, ada orang gila dan sebagainya. Tetapi dengan adanya rumah pemberdayaan ODGJ ini atau Repok ya alhamdulillah menghilangkan image bahwa orang yang seperti ini itu tidak perlu dibantu dan tidak bisa bermanfaat lagi. Sebenarnya dengan adanya kesehatan yang dipulihkan, kemudian adanya penanganan yang khusus, sebenarnya mereka itu sebenarnya masih bisa sadar dan juga bisa bermanfaat untuk yang lain. Dan menjadi contoh sebenarnya kesehatan itu sebenarnya sangat mahal. Jadi rasa syukur ketika memang mengunjungi lokasi yang seperti ini, teman-teman yang mengalami gangguan jiwa, ternyata kesehatan kita yang mungkin hampir 99% masih dikatakan normal, itu jauh sekali rasa syukurnya. Tetapi dengan melihat dan merawat seperti ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan, kemudian rasa syukur, kemudian peduli kepada yang lain. Jadi kalau hanya mengandalkan hitung-hitungan, tidak ada pahalanya, tidak ada dalam hadisnya. Banyak yang mengatakan seperti itu, yang jelas-jelas itu yatim, janda, kemudian duafa dan sebagainya. Nah itu sebenarnya sudah tercantum hal pahalanya, mungkin yang hitung-hitung pahala. Tetapi sebenarnya membantu hewan pun, makhluk Allah SWT menyiram tanaman itu menjadi pahala. Apalagi ini yang jelas-jelas manusia, kemudian ada akalnya juga. Betul, jadi betul. Kelebihan manusia itu sebenarnya dikasih akal. Nah kalau tidak akalnya disehatkan kembali, sayang, karena memang manusia dikasih menjadi makhluk yang paling sempurna. Berarti kalau hitung-hitungan pahala mah
jauh lah, tetapi kita tidak pernah menghitungkan itu. Tapi kalau menghitung, banyak orang yang pertimbangan seperti itu, tidak ada sunnahnya dan sebagainya. Rasulullah SAW mencontohkan bukan hanya kepada manusia gitu, sampai tanaman, hewan dan sebagainya. Anjing sekalipun gitu Nah, ya, yang dikasih ada minum gitu. sampai bisa masuk surga. itu sebenarnya hanya manusia, ini manusia gitu. Kalau hewan pun hanya dengan air seteguk, kemudian orang yang memberikannya juga memang hina, jadi seorang yang hina di masyarakat. Sebagai PSK tahu-tahu menjadi wasilah masuk surga. Apalagi ini yang memang anak Jelas, manusia yang tidak mengganggu dan sebagainya. Mudah-mudahan mengembalikan kembali akal sehatnya sehingga memang menjadi makhluk yang paling mulia, yang meningkatkan ibadah lah, meningkatkan ketakwaan ke depan. Sebenarnya seperti itu. Dan hampir dirasakan hampir 80% lah yang kena gangguan itu sebenarnya memang kekurangan dari keimanan. Rata-rata kasusnya. Mudah-mudahan dengan dipupuk kembali yang kepercayaan kepada pencipta, kemudian ketaatan kepada sang pencipta itu lebih meningkatkan keimanan rata-rata. Cuman bawaan itu sedikit yang memang bawaan masih tetap kepada bawaannya ada masih memang susah sih. susah. Cuman kalau rata-rata yang ditelaahkan ternyata memang kebanyakan hanya sedikit tergelincir aja gara-gara memang ketidakpercayaan, merasa terpuruk. Ya mudah-mudahan menjadi wasilah juga, ada kunjungan, kemudian bisa menjadi pendorong juga Pak bagi kami. Biasanya kalau belum ada bangunan mungkin tidak muluk-muluk lah. Ini pesertanya tidak ada ya kita jalan. Tapi ketika memang sudah ini mengukuhkan diri, ya mudah-mudahan bisa tetap istiqomah. Kalau udah begini nih udah jelas nih. Ya, tinggal menjadi istiqomahnya. tinggal Dikhawatirkan tidak istiqomahnya. Alhamdulillah, aduh, ini pencerahan dari Pak Ustadz ya, dipadukan dengan Ibu Ros. Aduh, ini bagus sekali nih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi kita bisa istiqomah itu ya. Istiqomah yang penting kita tadi tuh Bu ya, kalau bersama-sama kita bisa. Nah, itulah mungkin teman-teman buat pembelajaran kita semua bahwa ODGJ ini tetap harus kita rawat, harus kita rangkul. Dengan cara itulah kita bisa memanusiakan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Nah itu Bardaya, hasil kanong tadi beserta jajaran, beserta rekan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi rekan-rekan ditunggu uluran tangannya, kita bantu mereka sekemampuan kita. Jangan pandang rendah, jangan pandang hina, jangan pandang kotor. Yang ODGJ itu mereka juga sama manusia. Yuk kita bareng-bareng dan kita berdoa buat yang mengurus ibu beserta rekan, beserta jajaran, supaya diberi kesehatan, dan yang diurusnya semoga cepat pulih. Oke, itu aja rekan-rekan. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi umur panjang. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Rahmat Cianjur.